ketemu sama ini, pokoknya kita menjadi gila. Apa emang nggak punya mobil? Honor Catering nggak punya mobil kan nonsense dong. Let's talk it. Let's talk. Oke podcast, ketemu lagi kita di saluran yang inspirasi, aspirasi. Edukasi dan motivasi. Oke Mas Reza, hari Gimana ini nih? kita ketemu kedatangan bintang tamu lagi nih. Yes. Ini juga nggak kalah spesial nih. Betul. Kalau kemarin kan pakai telur, ini pakai apa nih? Ini nasi goreng gila. Nasi goreng gila. Karena setiap ketemu sama ini, pokoknya kita menjadi gila. Semua yang kita ajuin proposal pasti kalah semua. Salah. Ini selalu menang tender. Menang tender. Tender apa aja Nah, selalu menang. selalu menang. Cuma Makanya sekali doang yang kalah. ya kalah. Saya pernah dikalahin oleh Pak Mus untuk Dan, tender itu. dan kita menjadi gila. Iya, Pada benar. saat harga kita diajuin sama Manena, gila banget. Ini dia orangnya nih. Ini dia orangnya nih, Oke. Manena Firdaus. Panggilannya Mbak Nena. Mbak Nena. Mbak Nena. Ini teman kita ini. Mbak Nena ini orang mana sih sebenarnya? Saya asli dari Nusa Tenggara Barat, Sumbawa Besar. Sumbawa. Sumbawa. Iya. dong. Orang Sumbawa itu memang apa ya, pekerja keras banget ya. Betul. Pasti betul. satu kan? Betul. Karena bisnisnya bukan catering aja. Betul. Banyak banget bisnisnya. Betul. Kita akan tanya-tanya nanti nih. Multi talent deh pokoknya deh. Betul. Nah, masak bisa. Mm-mm. Kayak teman kita juga, Betul. marketing bisa. Iya. Nah, ngedekor juga mungkin bisa. Bikin dus aja bisa. Dan juga ini mak-mak apa ya, mak-mak yang kalau boleh dibilang tuh mama apa ya, yang kemana-mana tuh naik motor sendiri. Nah, Waduh, ini mandiri banget deh. mandiri banget. Mbak Nena emang dari awalnya buka catering tuh pertama tahun berapa? Ya kan? Terus apa emang senang naik motor? Apa emang nggak punya mobil? Masa orang kaya nggak punya mobil ya? Top banget. Bener. Iya kan, masa Honor Catering nggak punya mobil kan nonsense dong. Makanya. Tapi setahu kita nih, mohon maaf bukan mengecilin ya, tapi kemana-mana Mbak Nena selalu naik motor, kayaknya luar biasa banget gitu loh. Mbak, ceritain dikit dong biar tolong pada tahu. Ya, catering buka tahun 2006. Ya memang saya bilang luar biasa ya perjuangannya untuk buka catering itu. Pertama kali masak itu di garasi saya. Itu luar biasa, ini buka-bukaan nih jadinya ya. Oh iya dong. Tapi Ini ya kan emang bukan ngobrol, bukan berarti tidak hygiene. Iya. Hygiene, cuman kita memakai tempatnya ya di garasi, Garasi. gitu ya. Karena biar udaranya keluar. Nah, kalau Itu alasannya tuh ya? Ya? Itu benar-benar alasan yang real atau bagaimana tuh? Iya, iya memang benar-benar alasan yang real. Oke. Di garasi Terus yang mobil kedua, ya. iya, di Oke. garasi. Tapi garasinya besar gitu. Ya, terus untuk kenapa saya kemana-mana selalu pakai pakai motor. Yang pertama keahlian saya cuma motor. Saya tidak bisa nyetir. Yang kedua, Jakarta kalau pakai mobil tujuan bisa 4, cuman bisa sampai cuman paling maksimal 2. Oke. Itu ya. Jadi kemana-mana saya naik motor karena waktu yang nggak harus kena saya ganjil kejar. genap lagi ya. Yang kedua nggak kena ganjil genap. Mau kemana-mana gampang, iya kan? Iya. Mas Susi bisa bayangin kan? Dia bawa motor dengan jilbab panjang seliweran di Jakarta. Oh, luar biasa banget itu. Nah itu dia saya bilang tadi, dia malah ada acara di timur misalnya, Oh. dari barat loh, Oh, Jakarta betul. Barat ke timur itu kan jauh sekali gitu Betul, loh, betul, ya kan? betul. Dan Mbak Nena ini kan nggak muda lagi kan, udah Iya. punya anak udah dan gede-gede juga, udah besar anak. Nama cateringnya apa Mbak Nena? Diva Catering. Nah, kenapa milih nama Diva tuh? Kayak keren. Apa dulu nggak jadi kesampaian mau jadi penyanyi? Iya. Apa dulu sebelum buka catering udah pernah jadi diva? Setelah melalui pemikiran selama 1 minggu, Heeh. ya nggak tahu inspirasi itu ada aja. Karena menurut saya Diva itu besar. Oke. Itu saja, besar. Dan ownernya perempuan. Dan pada Ada saat perempuan, ya. besar itu diva ya perempuan ya, nggak ada diva laki-laki ya. Saya belum dengar sih. Ya. Ya dong, diva kan masih perempuan kan? Iya, perempuan. Bener, diva itu adalah
topnya penyanyi ya, tapi kalau nih Iya. catering pakai nama Diva bagus banget. Diva Berarti Catering. punya Iya wajar lah kan Diva Catering yang ownernya perempuan gitu loh. Betul. Coba kalau Diva Catering ownernya laki-laki, nanti bukannya jadi Diva kan? bukan Diva namanya. Dava jadinya. Ada apa? Teman kita ya. Teman kita kan Dava. Benar. Nah, apa namanya Mbak Nena ini kan buka catering di 2006. Itu mungkin bisa diceritain awal mulanya itu kenapa sih buka catering? Apakah mungkin sebelumnya memang udah ada dasar pernah kerja di catering atau mungkin sebelumnya kerja di mana gitu loh. Terus saya buka catering seperti apa? Mungkin hobi ya, kalau saya bilang hobi. Dari kecil saya senang masak. Dari kecil, dari SD. Kebetulan saya sekolah di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di ND ya. Nah, Oh, Mbak Nena saya di sekolah ND Oh, dari SD sampai SMA. Saya di situ. Nah, dari kecil kebetulan ibu saya itu punya warung makan dulu. Di Nah, ND. di ND. Nah, saya dari situ belajar dan saya hobi untuk dagang. Iya. Dagang sih tepatnya. Saya buat makanan, saya dagang dari kelas 4 SD. Saya sudah belajar jualan. Terus SMP pokoknya apa aja dari kecil sampai sekarang. Cocok nih, ini dua-duanya soalnya tukang dagang nih, ya kan? Semua kita tukang dagang. Tukang dagang, cuman Tukang dagang. basicnya awalnya dari situ. Oke. Mau apa juga jadi uang gitu loh. Wah, diajarin buat pita sama ibu saya pakai jarum hak, jadi uang. Cuman pita itu dijual. Teman-temannya. Sampai di sekolah pun saya suka dagang di sekolah. Oh. Sama teman-teman gitu. Jadi Emang itu passionnya basicnya itu basicnya orang ya. tua saya basicnya memang pedagang. Dagang. Itu basicnya Iya. masak juga dan pedagang berarti ya. Sampai di Jakarta pun begitu. Saya kuliah sama aja. Waktu kuliah pagi saya bangun buat pisang goreng ditip sama orang. Kuliah di mana? Di Jakarta apa di mana? Di Jakarta, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gitu. Iya. UMJ. UMJ. Begitu sampai selesai, ya saya kenapa bisa lebih jauh kenal sama catering? Karena saya pernah kerja di catering. Nah ini apa story-nya di situ. Iya. Pernah Ya. di catering makanya buka catering kan. Buka catering itu, ya saya banyak belajar sih di catering yang lama ya. Walaupun sekarang cateringnya sudah tidak ada, gitu ya, sudah tidak ada. Bahwa ternyata manajemen keuangan itu penting, bukan hanya sekedar hobi. Iya. Saya rasa semua usaha bukan hanya sekedar hobi, tapi intinya memanage manajemen keuangan. Punya pengalaman unik nggak, apa mengesankan nggak waktu di catering? Soalnya Mas Musi punya pengalaman unik banget nih. Bukan unik lagi. Kalau dibikinin buku, wah itu tebalnya bisa 190 halaman. 190 halaman. Betul. Kalau diceritain, wah panjang banget. Episode per episode ya. Episode-nya. Nah mungkin Mbak Nena juga punya Punya pasti. story-nya nih. Pernah di marketing juga berarti di catering lain kan Tidak, sebelumnya kan? saya bukan marketing. Oh, bukan gitu. marketing. Saya bukan marketing. Saya bagian keuangan, akuntansinya, merangkap sekretaris pribadinya. Jadi 1 itu 3. Itu. Setelah saya berjalan, kan saya mengatur nih keuangan, pola keuangan. Karena pelajaran buat kita teman-teman catering ya. Ini yang perlu diperbaiki. Pisahkan antara pengeluaran pribadi sama perusahaan. Kalau bisa kita kerja, uang perusahaan itu kita digaji. Kalau bisa kayak gitu. Ini yang perlu kita banyak pelajari dari situ gitu. Itu yang selama ini saya terapkan di perusahaan saya saat ini. Itu pelajaran di perusahaan saya terdahulu. Iya. Apapun itu, kalau maksudnya kelebihan dari nilai yang kita jual dari suatu paket, kita kan wedding nih ya. Iya. Nah, kelebihannya itulah menjadi keuntungan lebih buat kita sudah dikeluarkan. Jangan kita menggunakan terlebih dahulu uang klien. Kalau Banyak yang kayak gitu. Kalau yang perusahaan yang dulu diterapkan sama Mbak Nena begitu, atau dia melanggar norma-norma yang udah Mbak Nena Saya buat? terapkan seperti itu, tapi kan yang namanya bukan perusahaan Oh. saya kan tidak bisa punya wewenang. Iya. Jadi nggak berjalan gitu Nggak ya? berjalan ya. 2 tahun setelah saya tinggalkan itu udah Tutup. bubar, perusahaannya bubar. Oh gitu. Iya, padahal buat saya ya, ya ada ownernya tuh baik lah kalau buat saya. Cuman mungkin kekurangannya itu di manajemen keuangan. Itu yang paling utama kalau saya. Padahal kan basicnya udah Mbak Nena udah masuk ya. Maksudnya udah meletakkan dasar-dasar
manajemen keuangan dengan baik ya, cuman nama ownernya mungkin nggak terlalu dipergunakan lagi setelah Mbak Nena keluar, atau memang gimana? Ya mungkin dari awalnya juga sudah agak sedikit kurang sehat ya, udah kurang sehat. Saya sudah berjalan, padahal catering itu buat saya sayang sekali gitu loh. Bayangkan event sebulan tuh bisa 50-60 sebulan, dan itu Wah. sangat terkenal itu dulu. Terkenal sekali gitu kan, Itu 50 ramai 60 sekali kok sampai event 50, 40 ya. sebulan itu. Tapi ya begitulah. Ada yang pertama manajemen keuangan, yang kedua mungkin ada beberapa poin kalau saya evaluasi ya gitulah. Misalnya maaf mungkin kayak kita kan biasanya pakai ada pekerja lepas kan. Ini pekerja lepas dijadiin pekerjaan tetap, otomatis kan kos biaya di situ makin tinggi. Nah atau mungkin kayak kita nih ya, catering punya dekor, punya peralatan, punya dekor habis di biaya operasional. Seharusnya kalau memang dia punya dekor, dia harus bayar tuh dekor. Ya, nah ini enggak. Ini enggak, habis di biaya operasional. Atau dia punya peralatan, seharusnya peralatan itu dia anggarkan. Nih misalnya taruhlah Operasional kita- itu buat apa misalnya Mbak Nena? Biaya operasional itu yang dialokasi nama ya, misalnya udah dialokasiin ternyata nggak dipakai. Nah itu penggunaan pakaian uangnya buat apa oleh sama ownernya waktu itu? Biasanya Iya, kepentingan banyak pribadi. kebutuhannya. Ya, Sebenarnya sih hampir semua, hampir bukan semua. online Mbak Nena aja. hampir Banyak dari teman-teman catering seperti itu. Dan mungkin kayak saya pribadi juga pernah ngalamin seperti itu sebenarnya. Karena Iya, kita iya. berpikir uang yang masuk itu udah uang punya kita aja. Iya, Padahal kan benar. itu uang DP, itu uang klien, dan kita nanti nggak terpikir nanti pada saat event acaranya ini uangnya malah udah beli ini beli itu, mungkin itu yang terjadi gitu loh. Iya kan? betul. Nah dari saya banyak belajar dari kekurangan tersebut. Saya terapkan di perusahaan saya gitu lah. Alhamdulillah, arti kata ketika terjadi wabah seperti ini, saya bukannya ini ya enjoy sih saya. Kenapa? Saya masih bisa nabung. Iya. Saya masih bisa nabung. Itu yang paling utama buat saya. Saya menabung, tabungan saya ya asuransi salah satunya, dan punya tabungan gitu. Di perusahaan walaupun seperti itu ya alhamdulillah saya tidak mengeluarkan karyawan, gaji tetap utuh penuh sampai sekarang gitu ya. Kecuali mungkin ada yang sedikit inilah karyawannya mungkin sama-sama punya pengalaman yang sama lah kita ya untuk masalah itu gitu. Ya seperti itu. Jadi mungkin catatan paling utama dan penting buat kita semua ya, terutama kita yang bergerak di bidang wedding, lebih spesifikasinya catering adalah manajemen keuangan. Oke. Itu harus benar-benar. Nah kalau Mbak Nena itu kan Diva Catering itu hanya khusus di wedding atau memang ada di corporate juga, industri, atau seperti apa sih kalau Diva Catering? Saya join di industri sudah berjalan 4 tahun. Oke. 4 tahun. Ya salah satunya ada ini box ya. Box dan hampers gitu ya. Dan hampers. Nah, saya kenapa di sini tertarik karena memang saya juga menggunakan ini. Oke. Iya kan gitu loh. Yang kedua, saya pikir kalau teman-teman bisa pakai box dari saya harganya lebih murah. Nah ini promosi nih. Iya. Iya, lebih murah. Iya. Kalau di luar selisih sama saya bisa 400-500, bahkan ada bisa sampai 700 si harga ya. Kenapa? Biar teman-teman juga punya kos biaya produksi itu bisa ditekan. Berarti nih Mbak Nena ini punya ini juga jangan-jangan percetakan jangan-jangan nih. Iya kan di samping Ya pasti ada. Ya, benar kan? Iya pasti ada percetakan lah. Ini box penggunaan ini buat apa nih? Buat makanan menu nasi box gitu atau Snack apa? box. Pas snack box ini? Jadi gini, box ini sebenarnya unik sih ceritanya kalau mengenai box ini. Sebelumnya dia tuh mau pakai resepsi di Islamic Village Karawaci ya. Oke. Ya. Buat tanggal 17 kemarin. Oke. 17 Juli. Oke. Tapi kan pas hangat-hangatnya PPKM Itu saat PPKM itu. itu, iya. Akhirnya pengantennya beralih di rumah, keluarga saja. Dan minta saya untuk dibuatin hampers yang bisa dimakan oleh satu keluarga. Oke. Nah akhirnya timbul ide bagaimana kalau buat brownies, saya bilang. Satu box brownies itu satu loyang potongannya 25.
Dan itu bisa bertahan selama 4 hari. Oke, bisa dikirim ke luar kota? Bisa. Sampai Surabaya saya kirim. Oke. Surabaya, Cilegon, apa lupa saya, Pekalongan. Itu kurang lebih sekitar hampir 400 loyang brownie saya kerjain selama 2 hari. Oh. Begadang. Begadang ya. Dan Iya. dikirim berarti ya? Saya kirim. Oh, langsung dikirim ke apa namanya? Dikirim. Undangan-undangannya? Iya, dikirim Ke ke Surabaya. Surabaya langsung ke rumah Kalau orangnya. yang sebagian besarnya ke rumahnya pengantinnya ya. Sebagian besar ke rumah pengantin karena rumahnya dekat dengan dia. Kalau yang jauh-jauh saya kirim sampai ke mana, Tanjung Priuk. Ada yang dikirim ke situ Langsung Mbak Nena juga yang kirimin? Saya kirimin. Wah, itu namanya Servisnya berarti servisnya luar biasa dong. Ya Iya. kan biaya-biayanya segala macam kirimnya, tapi itu udah terakumulasi Udah dong. terakumulasi untuk biayanya. Biayanya, Ya, oke. biaya apa namanya? Biaya makanannya plus biaya Kirimnya. Ya. Kira juga sudah diperhitungkan di situ Sudah ya. kita perhitungkan. Jadi ini buat brownies ya, packing buat Brownies, brownies ya. Oh. iya. Jadi bukan makanan Mas Susi. Kalau Iya. untuk makanan kayaknya terlalu kecil. terlalu kecil berarti Terlalu untuk, kecil. snack ya. Iya. Nah, kalau boleh flashback sedikit, apa namanya, Diva Catering di awal pandemi, ya pasti semua kita terdampak ya. Nah, ceritain dong mungkin dari Divanya seperti apa. Apakah mungkin banyak klien yang cancel, apa yang di reschedule, atau mungkin menyikapi seperti apa? Pasti kan banyak tuh suka dukanya. Ada yang Iya. pengembalian uang lah, ada banyak cerita kan. Nah, di Diva seperti apa kemarin? Sebenarnya kurang lebih sama teman-teman yang lain ya. Yang reschedule iya, yang cancel iya. Pasti ya. Banyak Pasti mana ada tuh? lah. Hah? Yang di cancel sama yang di reschedule? Banyak mana? Reschedule. Oh, banyak reschedule? Iya, daripada yang di cancel. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cuma ya itu kita sikapi. Masih ingat kan waktu simulasi Oh, yang di Jakarta yang Barat Jakarta ya, gitu, Barat gitu ya. mengenai hampers? Ah. Sebenarnya ide itu timbul dari masalah reschedule itu. Oh iya. Iya. Kita kan memang sudah melakukan banyak hal ya Iya. di teman-teman pelaku usaha ini. Protokol untuk di gedungnya juga kita jalankan, simulasinya juga. Teman-teman catering juga sudah melakukan prokes ya kan. Ya pasti karena yang kita tergabung di asosiasi, pasti kita melakukan hal itu gitu loh. Dan kita maksudnya memang meyakinkan konsumen itu bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Ya tinggal bagaimana apa yang udah kita lakukan sebenarnya bisa diambil perhatian sama pemangku kebijakan gitu ya. Ya berilah kesempatan sebenarnya, karena kalau misalkan kita sudah melakukan itu berarti kita siap untuk menjalankan prosedur-prosedur yang baik kan gitu ya, dan tidak akan ada kekhawatiran, bener nggak? Mbak Nena kan memang salah satu pengurus pusat di DPP nih ya kan. Iya, Nah, betul. pengurus juga ya kan, pasti Bukan juga DPP aja. iya di DPP juga, DPP juga, DPD juga, DPC juga. ketua DPC juga, Ketua DPC semua juga. diambil, Iya, semua anggota diambil. juga, semua diambil. Kalau nggak jadi anggota ya nggak jadi pengurus. Iya, iya pasti Iya. udah melakukan banyak hal kan gitu kan. Iya. Nah, makanya maksud saya gini loh, ini kan apalagi kan termasuk ketua DPC di Jakarta Barat, ya kan? Pasti harus punya peran penting DPC, nih. PPJI ya pasti ya. DPC, PPJI Jakarta Barat, ya kan? Makanya harus punya peran penting. Nah, kira-kira peranannya Mbak Nena selaku ketua di DPC dan juga pengurus di DPP itu apa sih yang udah diambil gitu? Apa perannya untuk kita ngebantu sama pemerintahan dan ngeyakinin nih orang atau klien gitu ya terhadap kita nih pelaku industri dan juga Iya. pemangku kebijakan gitu loh. Kalau di DPC sebenarnya peran dari awal dari awal sebelum PPKM Tahun lalu ya, PSBB tahun lalu ya. Ya, PSBB kita lah. membuat suatu simulasi yang beda dari yang lain. Arti kata kalau orang sistemnya prasmanan atau apa namanya fine dining ya, Ya. kita mencoba untuk hampers. Arti kata apa? Hampers itu memang tidak mudah. Pengerjaannya buat kita tuh sulit sekali. Memang nih, Ya. para pengantin nih, orang-orang di luar sana, pengerjaan ini untuk pelaku industri itu agak sulit ya. Dan Makanya pasti biayanya mahal. dan biaya itu bisa hampir 2 kali lipat Betul. daripada
pengerjaan prasmanan yang Betul. banyak mau dimanapun Iya. costingnya sekarang lebih banyak ke yang hampers, betul Iya, betul. betul. Oke lanjut Pak. Kalau nasi box biasa sih nggak, maksudnya masih bisa Ya. kita ini ya cover. Tapi kalau udah namanya hampers pasti harus agak sedikit lebih eksklusif. Betul betul. Eksklusif dan itu mahal. Sebenarnya yang bikin mahal tuh apa di hampers itu? Packaging mahal, Hmm. ya kan? Yang kedua Artistiknya di dalam. artistik di dalamnya mahal. Iya. Itu yang buat. Ya packaging pokoknya. Iya, masuk packaging ya, Iya. termasuk tas. Mm-mm. Ya kan nggak mungkin kita ngasih orang, ini. Kalau Biasanya makanannya begini. pasti beda juga kali ya, makanannya Makanan kuantitinya sama. pasti beda kali ya di Oh di iya prasmanan. jelas. Betul. Mungkin Jumlah. situ kan. Kuantitinya lebih besar. Iya. Besar pasti kan? Iya, Iya. betul. Jadi itu juga yang bikin mahal kan akhirnya. Iya, betul itu. Ketika orang prasmanan, misalnya ngambil nasi putih, nasi goreng ayam, belum tentu dia ngambil ikan. Betul. Atau dia belum tentu ngambil puding. Kalau belum ini tentu satu ngambil. orang dengan satu porsi yang makanannya full semua dapat. Betul. Ya, jadi Itu komposisi yang benar-benar luar biasa ketika ketika hampers. full 100%. Full 100%. Ya, itu Dan makanya- orang yang kalau prasmanan bisa nggak dapat, dia dapat semua di Benar. dalam hampers. Jadi ini sebenarnya apa namanya ya, termasuk edukasi nih, edukasi buat talker semua, Betul. bahwa kita selaku pelaku industri itu melakukan pelayanan untuk terbukanya apa namanya kondisi wedding itu memang dengan penuh pengorbanan dan memang ingin semata-mata melayani ke konsumen, Betul. memberikan yang terbaik gitu loh, agar semuanya bisa berjalan dengan normal, membantu kebijakan pemerintah juga kan, Betul. bahwa dengan menggunakan hampers ataupun nasi box itu memudahkan agar acaranya benar-benar terwujud kan gitu ya. Benar. Benar nggak? Kita Betul. mewujudkan apa namanya niat baik, karena salah satu ibadah kita ya mewujudkan niat baik orang untuk melakukan pernikahan itu kan niat baik itu. Betul. Ya kan, memudahkan itu kan niat baik kan. Nah sekarang dengan kondisi PPKM ini ya kita saling bersinergi kan. Benar. Nah, pelaku usaha wedding nih Mbak Nena, kira-kira apa yang dilakukan? Pakai hampers ya. Betul. Meyakinkan konsumen, apalagi sih biar yang di luar sana tuh calon klien tuh yakin gitu bahwa ini bisa Ya, menggunakan. buat semua calon klien tidak usah takut dan ragu pakai hampers. Hampers bisa jauh lebih eksklusif daripada prasmanan. Kalau Benar. saya, ya kan, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Tidak ada tamu yang tidak makan. Itu yang paling utama. Betul. Ya, Gitu betul, kan? betul. Tergantung bagaimana pemesanan dari klien ke masing-masing catering. Betul. Packagingnya tuh teman-teman catering jauh lebih jago deh untuk bagaimana buat Berarti packaging sekarang yang untuk keren. masa cuman kan akad nikah aja ya. Sebenarnya resepsi dengan kita menggunakan hampers atau istilahnya drive thru nih sebenarnya. Iya. Datang, ngucapin selamat, habis itu langsung ambil boxnya, hampersnya, langsung pulang kan? Cuma yang perlu diingat juga hampers ini kadang-kadang kan apa namanya klien mikirnya kayak besekan gitu loh. Jadi kayak apa namanya nggak kayak wedding, Iya. ya kan? Orang mau datang ke kondangan tuh udah rapi-rapi, udah pakaiannya bagus, Bagus gitu kan? ya. Dapat sampai di gedung salaman dikasih besek pulang. Itu kan kayak apaan gitu loh? Maksudnya itulah konotasi itu yang akhirnya malah sama pengantin tuh mikirnya enggak lah Pak, kalau cuma hampers gitu loh udah harga lebih mahal dari prasmanan, cuma dapat box, jadi apa nilai kalau kata mereka seperti itu, nilai silaturahminya nggak dapat katanya. Ya. Datang langsung salaman langsung pulang, itu sebenarnya kekurangan. Sebenarnya buat orang catering lebih gampang prasmanan. Betul. Betul. Semua kita mengiyakan. Iya, betul. Kalau keinginannya klien dia bilang prasmanan sama hamper, kita pasti nomor 1 prasmanan. Betul. Kenapa? Habis prepare-nya sebentar selesai ya. Orang masak selesai tinggal masukin makanan, waiter tinggal menyendok makanan, terus bersih-bersih selesai. Tapi kalau hampers kita harus tahu waktu masak jam berapa, dingin jam berapa, packaging jam berapa. Nah, itu nggak gampang. Jadi ketahanan makanan Ketahanan itu di makanannya dalam berapa box. lama. Betul. Itu yang paling utama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita tidak memulai untuk dengan hampers, kita tidak akan pernah tahu. Covid ini sampai kapan? Betul. Ini saat ini dengar-dengar ada virus baru lagi. Kita sudah berpikir mau ditutup lagi, apa mau seterusnya bikin seperti imun itu? turun aja. Kayak gitu. Corona belum Jadi selesai. kita harus belajar bahwa bukan berarti hampers itu murahan, tidak. Bukan berarti besek. Coba konotasi besek itu adalah
kalau di kampung-kampung nih ya, maaf nih, Iya. saya tinggal di kampung soalnya, Betul, ya, saya betul. tinggal di kampung Rawabelong nih ya. Jadi konotasi besek itu adalah plastik yang ukurannya seperti ini, warna merah, bolong-bolong, Keranjang terus, ya, plastik keranjang, terus ditaruh kertas nasi, baru konotasinya seperti itu. Iya, itu besek. Iya, makanya kenapa namanya hampers, Iya. lebih eksklusif. Iya, Sebenarnya namanya aja yang keren ya. namanya keren. Atau besek. bahasa Indonesianya tuh hantaran. Nah, ternyata hantaran sekarang sudah luar biasa Iya, loh, keren. Makanya kalaupun misalkan dibuat situasinya memang pakai hantaran ya, saya bilang lebih seneng hantaran ya. Iya. Hantaran itu kan isinya memang full dan satu orang dapat makan banyak. Jadi sebenarnya nggak perlu ragu-ragu nih buat ke talker sana di luar sana tuh calon-calon pengantin untuk mengadakan acara ini dengan menggunakan dengan hantaran gitu loh. Karena silaturahmi sebenarnya dapat ya, cuman apa namanya konotasinya yang namanya tadi dibilang itu semacam besek memang untuk sebagian orang tidak bisa dilakukan karena itu tadi dia pengen silaturahmi. Jujur loh, Dia pengen ngobrol-ngobrol gitu loh. tahun lalu kita Namanya nih diundang kan udah lama gak ketemu tuh. kita nih udah kangen Tahun-tahun. kondangan sebenarnya. Selalu saya bilang tagline saya tuh udah kangen kondangan sebenarnya kita ini. Iya, jadi tagline-nya jatuhnya apa? Kangen kondangan. Kangen kondangan Iya, kita ini. Tuh, kangen ngobrol. Kangen ngobrol, ketemu orang. Kan kalau sebelum PPKM itu kan ada PSBB. Iya. Cuma boleh kapasitas 20%, 30% kalau nggak salah ya. 25%, 25% kapasitas gedung. Itu kita udah jalanin kan enak, bener nggak? Benar. Dan kemarin ada yang episode yang lalu yang kita udah ini bahwa setiap acaranya dia itu disurvei dan di wedding tidak pernah ada klaster dari pernikahan itu terkena corona dan itu disurvei sama dia Iya. zero loh ya pengantin itu terpapar dari corona jadi Berarti bukan berita-berita mainstream itu hoax berarti. itu Wallahu alam, pengantin di mana itu iya ya? pengantin di mana tapi kalau selama di Jakarta kalau saya sendiri Casablanca kan selalu bilang sama marketing tuh saya survei. Apa nggak tahu Diva apa mungkin Nabila nge-survei atau enggak itu selalu saya survei setiap habis kegiatan kita kemarin waktu sebelum PPKM yang Juli ini saya tanya ada enggak klaster atau saudaranya yang terpapar setelah sakit setelah acara corona. Saya punya estimasi waktu 1 minggu setelah itu ya kalau 1-2 hari kalau menurut saya bukan dari wedding ya kan karena kan inkubasinya kan katanya 5 hari benar nggak Bisa dari luar. ya bisa dari luar nah, Betul makanya banget. saya meyakini itu bahwa apa yang saya lakukan prokesnya sudah ketat dan saya survei tidak ada klaster dari wedding. Nah ini yang saya yakin karena memang kita ngejalanin ini prokes ketat nih dan ada namanya pelayanan waiter kan Betul. tidak ada tumpukan orang dan bahkan makannya fine dining kan duduk di round table ya kan Nabila udah pasti sering begitu dong Yang pastinya di wedding itu jauh lebih aman pastinya dibanding misalnya kalau di apa namanya kalau misalnya bicara prokes di pasar itu mah jauh lebih parah kan. Di pasar lah, mungkin tadi mall, tadi kerumunan-kerumunan yang lain. Betul. Kalau wedding kan orang pasti emang datang ke gedung tuh rapi gitu loh. Bersih. Pakai Mandi. masker wajib gitu loh. Dan ya aman sebenarnya gitu loh. Nah, cuma kita juga mau nanya nih sama Mbak Nena. Saat ini kan sebenarnya wedding dilarang nih. Ada kegiatan nggak sih? Maksudnya apa yang dilakuin mungkin apa dagang kecil-kecilan? Kayak saya udah buka ini nih, udah buka warung gitu loh. Nah mungkin di catering apa yang dilakuin sekarang? online ya Akhirnya keluar semua keahlian deh. iya Semua kalian keluar. Keahlian Dagang apa semua. aja? Dagang apa aja, cuman memang karena basicnya di box ya, ya box yang banyak dipesan gitu, box. Terus yang kedua, ya alhamdulillah mungkin karena hampers, ya Tetap ada nasi box. tetap ada, ya. Kan wedding nggak boleh, tapi Iya. tetap ada yang mesen. Ada yang mesan, tetap ada yang mesan gitu loh. Terus yang kedua, terus yang ketiga, kue. Makanya saya bilang semua keahlian keluar. Gitu loh. Kue akhirnya istilah kata keahlian-keahlian lama yang istilah kata sempat dikubur keluar semua. Itu jual online semua tuh ya atau seperti Ada apa? orang pesan. orang pesan Orang pesan tanpa online.
orang terdekat-dekat yang banyak yang pesan tanpa online. Jadi pasarnya itu teman-teman terdekat. Itu linknya ke situ. Iya, saya sedang berpikir bagaimana kalau saya jualan online ya. Dengan percaya diri saya bilang pasti laku. Atau saya buat frozen. Contoh kayak kue yang tadi saya bawa aja itu. Emang bawa kue? Iya bawa Kok kue. nggak ada kue? Kok nggak ada nih? Waduh, gimana nih? Produsernya tidak menyiapin kue. Waduh, jangan-jangan dihabisin sendiri nih. Makanya kita nggak kebagian nih. Aduh. Untuk minum doang nih. Iya. Dibawain kue ya tadi Saya ya? bawain kue. Kita harus nyobain ntar Mas cobain Musli. nih, ya. Made by Mbak Nena. Bikin kue, box juga. Bok juga. Dan itu di pasarnya malah apa namanya teman-teman pasti teman-teman terdekat dulu. Teman-teman terdekat aja, teman-teman terdekat. Ya itu juga kadang sempat kemarin juga ada catering isoman. Nggak sempat ngeladenin juga catering isoman yang masak sendiri karena ya kasihan juga kalau koki harus datang cuman untuk berapa porsi. pagi sore ya sudah lah, ya sudah masak sendiri aja gitu kan. Saya jujur saya nggak pernah masak ya Mas Musli ya. Mungkin tahu lah beberapa teman-teman tahu kalau saya suka posting makanan yang memang saya bikin sendiri dan saya itu coba-coba. Dan malah saya sempat terpikir, apa gue yang turun masak ya harus gue jualan. Hah? Benar nggak? Saya nggak bisa masak saya. Loh, kadang-kadang orang karena memang keterdesakan dan gitu ya? kepepet apapun. Betul. Bisa Ya, jadi. bisa Apapun jadi. yang Dan itu kita bisa jadi kerjakan. motivasi Motivasi bisa loh. pasar di situ betul. Jujur aja, saya kemarin memang sedikit masak yang saya senang dan tahu kan makanan yang di mall-mall kan ada tuh ya. Iya. Model-model bol-bol begitu kan. Rice Saya ball. coba, saya bikin ya kan menunya resep-resep saya bikin. Saya coba ini ke anak-anak itu kan paling jujur loh. Maksudnya bikin sendiri, masak sendiri Saya apa masak sendiri. koki? Saya masak sendiri. Emang bisa? Bisa, buktinya saya bikin sendiri. Saya kasih tahu anak nih makan nih deh, ya kan makanannya. Dan dia bilang enak. Anak kecil itu kan jujur antara enak dan gak enak kan dia bilang. Enakan makanannya nenek, enakan makanan ini kan gitu dia jujur. Nah, saya pikir apa saya harus terjun masak sendiri ya untuk melakukan itu karena memang harus begitu maksudnya ternyata. Benar, harus melakukan itu. Karena nih saya lagi mikir timingnya nih, saya harus produksi sendiri tanpa tenaga kerja koki yang memang tinggalnya jauh, ya kan, harus bayar koki, karena kan harus efisiensi sekarang. Betul. Ya, Tapi kan? emang corona ini hikmahnya juga banyak. Banyak, sebenarnya, ya. bener, semua Banyak potensi banget. keluar ya Mbak Nena kan? Semua potensi keluar. Oh, iya. Ide-ide pun yang sempat nggak bisa keluar semua. Ih, pasti. Iya. Nah. Tapi nggak jadi kan keahliannya kan naik motor ke Jakarta nggak jadi Gojek kan? Hampir. Sebenarnya tinggal selangkah. Nah, satu lagi kita mulai Jadi betul. kan naik motor kemana-mana, jangan jadi ojol lagi. Ibaratnya dari timur dari barat ke timur gitu. Kan jauh banget gitu. Bener loh. Sebenarnya kita khawatir kan sebenarnya kan Bener. mama naik motor. Barat, timur, Depok. Nah, kita cuma mau nanya nih. Kemarin Mbak Nana sempat kena COVID loh. Iya. Iya ya. Masuk Wisma Atlet loh. Cuma kita mau tanya nih, masuk Wisma Atlet itu memang sakit atau dia memang masukin nasi box ke sana? Iya. Nawarin nasi box, ya kan? Jadi kayak semacam pasien bongbong. Nah, itu dia masuk, dia malah Survei pasar. Survei pasar gitu. Survei pasar ya. Dari orang dalam nawarin nasi box. Iya, jangan-jangan Ya di dalam sih begitu juga Oh, sih, gitu. walaupun sakit. Dan memang benar sempat kena ya. Saya sempat kena COVID tanggal kalau nggak salah masuk Wisma Atlet 27 Maret ya. Kalau nggak salah ya, saya keluar tanggal 12 April. Ya cukup parah saya ya. Sebenarnya Mas Musri yang di samping kan juga bareng sama saya kena COVID ya. Oh iya. Kita bareng klaster yang sama. Tapi jangan diomongin klasternya. Cuma di antara yang lain inisiatif di isoman karena saya terlalu capek sekali sampai sempat nggak tidur nggak apa ya, akhirnya imun saya Drop banget ya. drop. Semua saya dapat, mulai dari ngilu, sakit, hilang penciuman sampai sesek, saya dapat semua itu. Saya borong semua itu. Akhirnya sama suami saya dimasukin ke Wisma Atlet. Suami masuk juga? Enggak, saya sendiri aja masuk. Ya di sana ya lumayan lah
harus berjuang ya. Berjuang saya di intermediate ya, ruang intermediate di ruang perawatan pakai ini juga sih ya. Tapi nggak sempat oksigen. ventilator toh? Hah? Nggak sempat ventilator Ya, kan? jangan, Jangan ya, cuman pakai oksigen toh. Oh, iya oksigen benar. toh, segala macam infus segala macam. Ya 1 minggu saya di ruang perawatan. Cuman karena mungkin tekad semangat yang kuat dan dukungan dari keluarga dan teman-teman, alhamdulillah bisa keluar dari ruang perawatan ke ruang pemulihan. 1 minggu, 2 minggu keluar. 2 minggu keluar ya? 2 minggu keluar saya masih positif. Emang harus begitu? Bukan, Nggak sampai nunggu negatif? Enggak, CT saya kan 35. Oke. CT saya 35 sudah boleh. Dari saya isoman lagi di rumah 1 minggu, saya tes sudah negatif. Keluarga nggak ada yang kena? Keluarga nggak ada yang kena? Tes sih negatif. Cuman saya curiga suami saya itu juga kena. Sempat tes negatif. Cuman dia sempat ya isoman ya. Iya, dia Gejala ringan pastinya. gejala ringan gitu loh. Ya, minum vitamin segala macam. Iya benar, Mbak Nena termasuk yang survivor COVID juga nih. Iya. Ya kan, bagaimana menghadapinya sampai di penghuni Wisma Atlet juga kan, RSUD Wisma Atlet kan. Jadi Jangan intinya- RSUD. Hotel. Sepakat. Hotel Wisma Itu Atlet. katanya nikmat ya di sana ya. Oh, enak loh. Adem ya. Makanan setiap hari sekali. Apartemen. Apartemen kan? Makanan sehari 3 kali. Wifi kenceng katanya ya. Wifi-nya Kamarnya AC nggak tuh? AC kamar. saya dapat sekamar berdua, Bu. Tuh. Betul. Asli Mas. Gue rugi kalau di Isoman mendingan di Wisma Atlet waktu itu gua. Ya udah masuk sekarang. Jangan. Udah gitu pagi sore ada Olahraga. bisa ketemu teman-teman ya? sesama Covid. Tapi emang Dengar-dengar dapat akomodasi juga. enggak. Saya pikir Wah, dikasih ini- akomodasi. Ini hoax nih. Oh, hoax ya. Kan malu sama negara. Iya, dikasih makan. gratis, masa akomodasi juga. Emang Dikasih makan, ternyata kasih obat. Iya. nggak separno yang dibayangkan loh. Enggak. Di sana itu nggak separno yang dibayangkan sebenarnya. Kalau kita mikirnya kalau udah masuk Wisma Atlet pasti kan imun turun gitu ya. Betul. Takutnya gitu kan, jauh Iya, dari keluarga, jauh dari anak gitu loh. Betul. Pasti kan imun turun loh takutnya. teman saya masuk Wisma Atlet happy aja Tahu dia nggak? bener Ada yang deh. masuk Wisma Atlet nggak mau pulang sebulan. Loh, Macem-macem ceritanya. emang katanya kamarnya enak, Kamarnya enak. AC, wifi-nya kenceng, dia bilang gitu loh. Ada ruang tamunya. Ada ruang tamunya. Pantes Kamar aja mandi tuh orang besar. apa namanya Serius? kalau kena tuh pengen masuk ke sana tuh gara-gara itu berarti ya. Bener. Memang nggak ada TV ya, tapi TV nggak ada. nah, cuma kan kita pakai handphone bisa, apapun bisa. Ruang pemulihan loh orang Ruang pemulihan. nginep di yang cuma Berarti bisa kerjaan juga dong boleh. bisa laptop kerja, laptop boleh bawa. Boleh, apa aja boleh. Ini nggak dilarang. Saya bahkan setelah di ruang pemulihan bisa Gojek kok makanan, GoFood. GoFood bisa. Dari situ bisa makan juga. Bisa. Gitu ya. Kan kita Benar. sebenarnya tinggal memulihkan kondisi saja. Iya. Kan ada yang OTG segala macam. Iya. Emang tidak memang kalau yang di ruang rawat intermediate yang IC itu memang Ya. agak-agak ya Ya. mungkin Yang di ruang rawat saya sih ya memang ada sih yang parah. Cuman memang pokoknya luar biasa deh. Saya bilang bukannya buat sekamar waktu di intermediate ada yang meninggal. ICU ada. Ada ICU ada 2 orang kalau nggak salah. 2 orang. Sempat Ya, ngeliat berarti ibu-ibu. atau sempat kenalan sama orang ya apa gimana? Saya kenalan sama orang banyak yang ada di sekitar saya, depan saya, samping saya, kanan kiri ada. Usia beragam dari yang masih sekolah. Sempat ada yang meninggal di sana di Wisma Ya, Atlet. waktu saya kan belum separah di waktu Oh ya, saya belum ini separah ya. ini bener. Maksudnya Belum terlalu. parah, kurang lebih 2.700 orang lah waktu saya di situ ya. Nah itu belum separah tahu yang bulan Juli ini. 7.000-an. Ya 7.000-an kan. Udah gitu perawatnya baik-baik. Aduh, saya tuh salut deh sama teman-teman perawat itu. Nakesnya ya Dan luar biasa, canggih-canggih ya. mereka semangatnya tinggi, masih muda-muda gitu kan. Aduh, luar biasa. Saya sih tepuk tepuk tangan ya deh buat nakes-nakes yang di Wisma Atlet, bener. itu. Hebat sekali saya bilang. Mereka saya dapatnya dari banyak, ada yang dari Palembang, dari Bali yang rawat saya ya, ada yang dari Medan, banyak sekali. Jadi mereka Tuh relawan atau seperti apa sih? Enggak ya? Ya memang nakes yang diberdayakan iya, ditempatin di rawat. Mereka tuh ada mendaftar. mendaftar sebagai apa namanya karyawan RST rumah sakit darurat Iya. itu Iya, iya. di sana. Luar biasa saya bilang. Oke, Mas Reza, ini sebenarnya kita nggak terasa nih udah apa namanya? Udah berjalan waktu, Berjalan cuman waktu. memang
harus ada apa namanya semacam motivasi juga nih dari Betul. Mbak Nena kan. Betul. Jadi potensi yang terkubur timbul lagi, bener nggak? Iya. Kan motivasi loh. Betul. Ya Benar kan? banget. Bisa digali lagi. Saya malah sekarang sedang ingin membuka usaha baru. Arti kata bahwa jangan sampai dengan adanya PPKM ini kita down ya. Justru kita kayak orang bilang ya, di saat sulit biasanya timbul ide-ide baru. Iya. Ya seperti inilah. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu, kesempatan, ada rezeki. Ya sebulan 2 bulan mendatang saya ingin mengembangkan usaha di luar. Sebenarnya sih bukan di luar sekali, tapi masih berhubungan, tapi lebih ke packaging ya. Packaging karena memang ini kan saya sudah jalanin box. Iya. Mungkin saya mau buka toko plastik ya. Plastik. Oh, Plastik. oke. Terus sama saya berpindah dari dulu karena saya hobi buat kue. Saya pengen punya TBK, toko bahan kue. Toko bahan kue ya. Ya, terus Itu mantap bahan banget tuh bisnis itu. Iya, karena saya beli bahan kue atau beli plastik lah, saya melihat ini tidak pernah mati gitu. Iya. Ini nggak pernah mati, saya bilang. Kenapa saya bilang nggak pernah mati? Sehari dia order tuh bisa sampai 400 orang. Order online. Itu di luar yang datang belanja. Nah, sebenarnya itu Artinya motivasi. ada peluang bisnis di situ. Peluang ya? bisnis ke situ. Nah, maksud saya tidak pernah mati. Rezeki itu di tangan Allah. Cuman kalau kita bertekad, punya kemauan buat teman-teman, pokoknya keluarkan semua keahliannya. Jangan kita catering mati, terus kita merasa aduh catering kok begini, jangan Takut gagal ya. Iya. Jangan pernah takut gagal. Kalau saya cuma tinggal tunggu waktu doang. Maksudnya tuh gini. Iya, tinggal tunggu waktunya, ntar saya akan masak sendiri. Ya, Iya. ini kan time is waktu kan? Oh gitu. Berarti Saya saya sih juga cuma- belajar masak. berarti. Cuma berpikir Khusus saya ini. begini. Emang terpikir ada let's talk it kalau nggak ada ini PPKM. Iya benar. Iya kan? Nggak. Ini kan salah satu ide yang timbul ketika ada PPKM dengan mungkin kita kerja kemarin tuh fokusnya ke pekerjaan kita. Betul. Tapi setelah itu kita berpikir saya harus mungkin harus berbuat yang lain. Contoh misalnya kayak Mas Reza atau Mas Musli ya gitu kan. Loh saya punya usaha catering. Saya jalani catering apa? Dagangnya apa? Orang Padang itu keahlian dagangnya luar biasa loh. Saya sekarang dagang lontong Padang. Nah itu lontong Padang misalnya nih ya, misalnya lontong Padang bungkusnya pakai plastik, buat packagingnya yang menarik. Saya nih lontong cap gomeh buat nih Pak Musli sama Mas Reza, Mas Musli sama Mas Reza ya. Saya pakai tampah, lontongnya saya susun pakai bowl, saya taruh. Bisa ide kayak gitu hantaran. Atau bisa nih, ini buat 20 orang. Buat ini, fotoin, kirim nih yang mau nih ya. Ini sayurnya, ini kerupuknya, ayam atau apalah di bagian lontong itu pakai tampah. Jadi kan yang tadi harganya tadi cuman satu porsi taruh lah misalnya 25 ya, misalnya 25. Satu tampah 10 udah 250. Lumayan, itu satu sehari. Betul. Iya, jadi misalnya hal-hal seperti itu yang kita perlu kembangkan gitu. Atau misalnya Mas Reza nih hobi buat steak ya. Nih, saya mau buat steak nih. Ya udah, steaknya saya vakum, saya packaging buat sausnya yang bagus, packagingnya yang cantik, saya frozen. Betul. Udah, saya jual. Makanya saya tinggal tunggu waktu maksudnya. Iya. Waktunya udah ada. Kayaknya kalau tunggu ini kayaknya lama. Sampai tahun depan kita nggak tahu nih ini turun nggak gitu loh. Ini masalahnya kan. Kalau Iya. nunggu ini gitu loh. Bagus nih. Nih benar-benar memberikan inspirasi juga kan? Edukasi banget. Edukasi, motivasinya kan ada. Betul, Saya memang motivasinya. udah ada motivasi sendiri, memang gua harus masak, gua harus bikin ini, cuman tinggal tunggu waktunya dulu lah. Kalau waktunya sudah ada, kita akan go gitu. Pokoknya semua tuh yang penting apa? Tekad yang bulat, Iya. jangan putus asa. Bahwa di luar sana itu masih banyak jalan yang bisa untuk kita mencari rezeki. Iya, betul. Itu yang paling utama, Betul. gitu kan. Jangan bersedih. Buat apa kita banyak mengeluh ya kan? Nah, betul. Kalau mengeluh tidak ada solusi, nggak ada apa-apa, nggak ada hasil. Sepakat. Betul banget. Lebih Sepakat, baik makanya sekali. kita lebih baik berusaha. berusaha, bekerja dan mikir apa yang terbaik. Betul. Saya sampai ke Jogja loh, nyari buat packaging itu ke Jogja, terus sampai Naik ke motor Solo. juga? Enggak lah.
naik kereta? Oh enggak, oh bawa mobil. Saya kan belum vaksin. Oh belum vaksin ya? Oh, belum. Oh belum vaksin ya? Iya kan kita baru kena COVID kemarin. Belum vaksin kan? Belum juga. Oh ya udah. Sama. Belum. Jadi kita manusia yang enggak Kita bukan nggak mau vaksin. Bukan nggak vaksin. Kita menunggu waktu aja lagi. Kita lo aja kali ya. Kita kan harus ikut pemerintah. Oh iya. Wedding itu Iya. nanti nggak boleh kalau nggak ada vaksin. Kita nggak boleh bahas vaksin nih di sini. Oke, Soalnya nih antara dia sama ini sama pemikirannya. Iya. Jadi banyak banget yang bisa kita ambil dari main hari ini. Bener. Ini Owner Diva Catering ini benar-benar inspirasi banget. Bener. Dari Mang Wedding nggak berjalan, akhirnya banting setir apa aja dilakuin. Betul. Jual box, jual hampers, jual kue. Emang semua bisa itu loh. Bener. Bisa masak. Ini semuanya ibarat kayak makan tebu sama urat-uratnya. Ini nih. Ini Tahu nggak artinya apa? Makan tebu sama urat-uratnya. Enggak. Jadi udah nggak ada manisnya juga, tetapnya dimakan juga tuh urat-urat tebunya itu tuh. Jadi digerogotin sampai kering tuh Manena tuh. Nah itu dia. Tapi saya bersyukurnya apa? Dukungan dari suami luar biasa ya. Hmm. Dukungan Oh. dari suami luar biasa, dari keluarga. Dia mengerti sekali ketika saya harus bekerja, dia membantu saya dengan anak-anak. Itu yang luar biasa. Ketika dia bekerja, saya yang ngurus anak-anak. Ya kita saling berbagilah ya. Oh, iya dong. Apalagi di dalam situasi seperti kondisi ini. seperti ini ya. Emosional kita kan benar-benar Saling apa namanya? mendukung. Iya, pastinya. saling mendukung. Betul Itu yang saya sangat bersyukur pada Allah ya, dengan hal-hal seperti itu. Iya, betul. Saya bilang ada teman yang bertanya, Mbak Nena, kok bisa kayak gitu dapat rezeki bagaimana? Saya nggak pernah berpikir hari ini saya dapat rezeki apa, saya tidak tahu. Gitu. Yang penting buat saya adalah positive thinking saja, berdoa, dan jangan pernah hitung doa saya sekian, jangan pernah hitung sholat saya sekian, tidak. Berdoa ya, sholat memang sudah suatu kewajiban Kewajiban. ya buat kita. Betul. Sholat tambahan, sunat tambahan ya, kita. Yang penting apa? Paling utama kita sedekah. Iya. Itu yang paling utama. Jangan pernah lepas dari itu. Dan apa yang telah kita lakukan tidak usah kita ungkapkan ke orang lain. Benar. Itu yang paling utama buat saya. Betul. Tapi anggaplah itu apa yang kau beri dengan tangan kanan, tangan kiri nggak usah. Betul. Ya itulah. Jadi dari memudahkan saya, ya. semua ya. Semua mudah. Mantep banget nih Mas Husli nih. Ya kan? Ini kalau nggak apa namanya? Ini penggantinya Mama Dede nih. Multi talent ya. Dari pengusaha, penceramah juga ternyata. Ternyata. Kita baru tahu. Iya, ini terpendam juga nih ternyata nih. Betul. Ya kan? Ini salah Apa satu gara-gara hikmah Covid? hikmah COVID. Karena emang 2 minggu di Wisma Atlet ini ada apa? Besok kalau ada pengajian kita undang next Mama Dede. Iya. Mama Nena. Ustazah. Mama Nena. Oh, Mama Nena. Oke, Mbak Nena. Oke, Terima deh. kasih banyak sudah datang ke tempat kita hari Iya. ini. Mudah-mudahan sih apa namanya teman-teman di luar sana banyak yang bisa diambil lah dari omongan kita di hari ini gitu loh. Betul. Oke Talker, jangan lupa ya tonton terus nih saluran kita ini dan jangan lupa subscribe, like, and Share share gratis, gratis. nggak bayar loh Sama nyalain apa loncengnya. loncengnya. Teng, Ya. Oke, terima kasih. Semua ya, makasih ya. Terima kasih Mbak Nena. Makasih, Mbak Nenanya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk it.